Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, amin amin ya rabbal alamin. Bagi sebagian kita, yang namanya kontrak kerja tentu sudah sangat familiar. Biasanya dalam kontrak kerja terdapat persyaratan dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak, disetujui oleh kita sebagai calon karyawan dan pihak manajemen yang mewakili perusahaan. Di situ tertera kapan kita harus ke kantor, jam berapa kita harus mulai bekerja, istirahat jam berapa, kemudian pulang jam berapa. Kompensasi yang kita dapatkan pun tertera dengan sangat jelas. Kita akan mendapatkan gaji, mendapatkan uang lemburan manakala kita ada kerja ekstra, kemudian ada hak cuti kita. Di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi ketika kita sudah mengikatkan diri dan berkomitmen untuk menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan. Perusahaan manapun biasanya selalu menjadikan kontrak kerja ini sebagai alat untuk menjaga keharmonisan hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Barang siapa yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya, biasanya akan ada sanksi. Ketika seorang karyawan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan tersebut, maka tentu dia akan mendapatkan teguran minimal atau sanksi dari perusahaannya. Pun ketika seorang karyawan lalai dan sering bolos, tidak disiplin, kurang bertanggung jawab, maka konsekuensinya pun pasti ada bagi karyawan tersebut. Apakah itu berupa SP atau bahkan pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Mungkin agak berlebihan kalau kemudian saya komparasikan antara komitmen kita dengan perusahaan dengan komitmen kita dalam hal beragama. Namun setidaknya ada beberapa hal yang kita bisa pelajari, yang bisa kita petik dari kontrak kerja yang tadi saya sampaikan. Beragama artinya kita berkomitmen mengikatkan diri pada satu keyakinan tertentu. Katakanlah kita sebagai pemeluk agama Islam, artinya ketika kita bersahadat, maka saat itu kita sudah menyatakan diri berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab kita, memenuhi kewajiban kita sebagai orang Islam. Tentu kita harus bersahadat, tentu kemudian kita juga diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan saum, dan diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji, selain juga ketentuan-ketentuan yang mengikat kita sebagai seorang muslim yang baik dan berkomitmen terhadap agamanya. Seorang yang mengaku muslim kemudian tidak sholat, artinya dia sudah melanggar komitmen yang sudah dia buat dengan Allah. Kemudian ketika seorang yang mengaku muslim tidak saum, itu pun dia tidak memenuhi kewajibannya
tidak memenuhi apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan komitmennya, pun dengan zakat, pun dengan ibadah haji. Tentu ada turunan hukum-hukum dan syariat yang mengaturnya, tapi secara garis besar bahwa siapapun yang mengaku orang Islam, siapapun yang mengaku sudah berkomitmen untuk agama Islam, untuk beragama Islam, maka dia secara penuh harus tunduk dan patuh terhadap kaidah-kaidah dan syariat yang diatur dalam Islam itu sendiri. Lalu bagaimana kemudian kita melihat apakah seseorang tersebut sudah memenuhi kewajibannya dan berkomitmen terhadap apa yang sudah diyakininya? Maka keseluruhan benar tidaknya komitmen kita sebenarnya bisa terlihat. Even syahadat. Syahadat itu artinya menyaksikan. Menyaksikan, bersaksi atau menyaksikan apa? Menyaksikan kebenaran Allah di dalam hati kita, di dalam keseluruhan semesta ini, kemudian menyatakan bahwa itu benar, semua adalah ciptaan Allah. Kemudian juga ketika kita bersaksi bahwa Allah itu Maha Penyayang, maka tidak mungkin orang yang sudah menyaksikan, sudah bersaksi bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kemudian masih berlaku aniaya terhadap sesamanya. Tidak mungkin kemudian orang yang sudah mengaku bersaksi bahwa Allah itu Maha Bijaksana, kemudian orang tersebut atau kita masih menyaksikan kemaha bijaksanaan Allah. Kemudian ketika kita sudah bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa, tidak mungkin kemudian kita mencari Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika kita berkata dan bersaksi bahwa Allah itu Maha Benar, tidak mungkin kemudian kita menyalahkan Allah atas segala hal dan kebijakannya. Kemudian ketika kita bersaksi bahwa Allah itu Maha Kaya, tidak mungkin kemudian kita mencari-cari rezeki di luar kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah digariskan oleh Allah. Tidak mungkin kemudian orang yang bersaksi bahwa hidup ini sudah diatur, hidup ini sudah ditata, hidup ini sudah sedemikian rupa didesain oleh Allah, kemudian masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Dan ketika apa yang terjadi dalam realitas kita bertentangan dengan persaksian kita secara ucapan, maka saat itulah persaksian kita belum bisa dinyatakan sebagai persaksian yang sah atau benar adanya. Jadi kalau kita bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa, artinya kita tidak akan pernah bertuhan kepada selain Allah. Kita tidak akan bertuhan pada harta, kita tidak akan bertuhan pada jabatan, kita tidak akan bertuhan pada pangkat, kita tidak akan bertuhan pada makhluk lain. Karena yakin bahwa tidak ada ilah yang mampu, yang bisa, dan yang maha segalanya selain Allah. Kemudian ketika kita sudah benar persaksiannya bahwa Allah itu Maha Penyayang, niscaya kita pun akan menjadi wasilah, menjadi alat Allah untuk menyampaikan dan menebarkan kasih sayang itu kepada sesama. Begitu seterusnya. Kemudian ketika sholat kita mengaku sudah sholat, tapi kemudian belum tercermin pada apa yang kita lakukan, itu pun masih patut dipertanyakan apakah kemudian sholat yang sudah kita tunaikan tersebut benar-benar bentuk komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu sebuah garis yang sangat jelas, yang sangat terang, bahwa seyogianya sholat itu mampu merubah kita, mentransformasi kita dari hal yang kurang baik menjadi lebih baik, dari hal yang buruk menjadi yang lebih baik, dari tadinya
selalu berprasangka negatif kepada Allah menjadi berprasangka positif kepada Allah, dari selalu iri, dengki, hasud, dendam dan lainnya kepada sesama. Setelah menunaikan sholat, maka segala negatif yang sebelumnya mungkin ada menjadi terbersihkan, terreduksi minimal, sehingga kemudian setelah sholat kita benar pasti kita akan menjadi orangnya lebih baik dari sebelumnya. Sekali lagi, orang yang sholatnya sudah benar pasti akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau masih kemudian kita sering menyaksikan orang yang kelihatan secara dohir rajin sholatnya, tapi ucapannya masih sering menyakiti orang lain, perbuatannya jauh panggang daripada api, sering kemudian menghinakan orang lain, menistakan orang lain, yakin bahwa ada yang kurang dari sholat yang sudah ditunaikannya. Pun demikian dengan zakat, pun demikian dengan saum, pun demikian dengan ibadah haji. Semuanya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa diukur dengan mata dohir sekalipun, apakah benar-benar kita sudah menunaikan apa yang menjadi komitmen kita dalam beragama. Orang yang bersyahadat benar pasti akan mau menampilkan sifat-sifat Allah yang mulia dalam kehidupannya. Dia akan berkasih sayang, dia akan menjadi dermawan, dia akan menjadi orang yang ikhlas, syukur, sabar, dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang yang sholatnya sudah benar, pasti dia akan menjadi orang yang tenggang rasa, humanis, tepo seliro, kemudian suka menolong, dan lain sebagainya. Pun ketika kita sudah benar saumnya, maka itu pun akan terlihat dari bagaimana kita selalu berempati dan bersimpati kepada sesama kita. Tidak mungkin orang yang sudah puasa melaksanakan atau merasakan lapar dan dahaga yang sedemikian rupa masih membiarkan kiri kanan saudaranya kemudian lapar. Tidak mungkin. Jadi kalau kemudian kita sudah berpuluh kali melaksanakan saum Ramadan tapi masih acuh dengan sekeliling kita, maka boleh jadi nilai Ramadan yang selama ini kita lakukan belum teraplikasikan dalam kehidupan kita. Karena lagi ketika kita sudah berangkat haji ke Baitullah, di sana kita bisa melihat berbagai macam kebesaran Allah, dan tidak mungkin orang yang sudah menyaksikan kebesaran Allah secara langsung dengan mata kepalanya sendiri kemudian sampai balik ke negaranya menjadi sombong lagi, menjadi takabur lagi, menjadi asa aing lagi, menjadi pedegong lagi, menjadi gede hulu lagi. Ini saya haji, ini saya yang sudah sekian kali pulang pergi ke Mekah dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Jadi orang yang pulang dari Mekah pasti kalau sudah benar komitmen yang dia lakukan, dia akan menjadi orang yang lebih tawadu, lebih rendah hati, dan lebih baik dari sebelumnya. Jadi apapun jenis ibadahnya itu akan terlihat secara nyata dalam kehidupan dan aplikasi hariannya. Semoga kita dipilih oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan dirahmati oleh Allah untuk bisa berkomitmen menjaga komitmen keberagamaan kita dengan cara menunaikan segala kewajiban kita. Insya Allah tidak akan ada hak sekecil apapun yang Allah kurangi setelah kita menunaikan kewajiban kita. Kalau perusahaan saja memberikan hak kita setelah kita bekerja, apalagi Allah. Ini bukan untuk membandingkan, tapi kita bisa berpikir secara logis, secara jernih, bahwa Allah sudah berkomitmen tidak akan mengingkari janjinya, dan itu pasti tidak akan ada seberat biji zarah pun hak kita yang akan terkurangi dari apa yang sudah kita lakukan dalam beragama dengan penuh komitmen. Namun sebaliknya, ketika kemudian komitmennya kita langgar, komitmennya kita tidak tunaikan, komitmennya kita abaikan,
maka jangan salahkan Allah kalau kemudian ada sanksi-sanksi dalam tanda kutip. Tujuannya bukan untuk menghukum kita, tapi memberikan kita arahan agar kita kembali kepada komitmen yang sudah kita pilih untuk beragama, dan komitmen kita untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan berkomitmen bahwa baginda Rasul adalah utusannya. Itu semoga ini bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi sahabat sejati sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.